Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih berada dan diberi waktu untuk terus hidup di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nabila Syamah Kirana, perwakilan dari PC IMM Banyumas untuk dapat mengikuti seleksi pelatihan instruktur media PC DPD IMM Sulawesi Selatan yang berada di Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang intelektual sosial profetik oleh Pak Kunto Wijoyo. Nah, di sini yang pertama ada mitos. Sering sekali mitos terdengar di Indonesia ya, terutama pada daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertentu. Nah, mitos ini bisa dikatakan sebagai supranatural karena mempercayai mungkin sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris dan juga akal rasional, sehingga bisa dikatakan sebagai supranatural. Nah, mitos ini terbagi menjadi 3 dalam buku Pak Kunto Wijoyo. Yang pertama ada mitos lama, contohnya seperti pamali, cerita-cerita raja di Jawa, Nyi Roro Kidul, kupu-kupu masuk rumah yang mungkin bisa diartikan akan ada tamu, lalu burung gagak di atas rumah yang melambangkan kesialan atau ketidakberuntungan, menabrak kucing, dan lain sebagainya yang mungkin sering kita dengar. Yang kedua ada mitos politik. Jadi mitos politik ini adalah paradigma Belanda dan juga Jepang ketika Perang Dunia Ketiga. Dahulu Belanda dan Jepang membuat mitos-mitos dengan membangun perspektif yang akan mempengaruhi pemikiran masyarakat. Nah, yang ketiga ada mitos kontemporer. Mitos kontemporer ini biasanya berkaitan dengan fisik atau mungkin dengan tubuh atau badan manusia ya, seperti gendut itu jelek, lalu ganteng atau cantik itu putih, dan hal ini digunakan untuk membuat paradigma berpikir agar manusia atau orang yang tidak gendut, yang putih itu ya manusia yang sempurna. Dan mitos seperti ini dimanfaatkan untuk produk kecantikan pemutih, pelangsing, dan lain sebagainya, sehingga dimunculkan mitos agar orang-orang berlomba untuk memutihkan diri, melangsingkan diri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah akibat dari munculnya mitos ada pergeseran kesadaran umat Islam. Pergeseran kesadaran umat Islam ini menyebabkan kurangnya personal creativity dan minoritas creativity. Nah, personal creativity itu adalah pemecahan masalah, menulis, seni visual, keterampilan komunikasi, dan keterbukaan keterampilan. Jadi di personal creativity ini manusia atau masyarakat ini mulai menurun, mungkin tidak terbuka pikirannya, tidak punya ide atau cara yang kreatif dalam memecahkan masalah, kurang bisanya dalam menulis, berkomunikasi, dan mungkin juga seni visual. Lalu kurang juga dari segi minoritas creativity. Nah, minoritas creativity adalah kelompok kaum pemimpin yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya sanggup menemukan jalan dan membimbing masa yang pasif. Nah, ini juga mungkin bisa dilihat kurang atau dampak negatif dari adanya mitos di Indonesia. Nah, lalu selanjutnya tentang ideologi. Ideologi itu tidak sama dengan taklid ya, karena ideologi
adalah keyakinan, dan taklid itu digunakan atau di sini orang-orang itu tidak menggunakan pikiran untuk mempertimbangkan dan memikirkan hal-hal itu terlebih dahulu, jadi hanya tiru-tiru. Nah, di sini ada perbedaan antara mitos dan juga ideologi. Nah, yang pertama dari fakta. Sebagai umat muslim yang memiliki ideologi, kita seharusnya tidak percaya dengan adanya mitos karena tidak bisa dibuktikan dengan akal pikiran. Nah, sedangkan ideologi ini faktanya adalah subjektif. Nah, lalu normanya, mitos itu adalah konvensi sosial, jadi dipercaya karena adanya kesepakatan bersama, sehingga terjadilah mitos. Lalu ideologi adalah kepentingan kelompok, karena ditemukan beberapa kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda-beda. Jadi ideologi juga tidak bisa dipaksakan atau diterapkan ke seluruh kelompok gitu, karena biasanya kelompok atau organisasi memiliki ideologi yang berbeda-beda. Lalu sifat mitos itu irasional karena tidak bisa diterima atau dibuktikan dengan panca indera gitu. Kalau ideologi sifatnya adalah rasional. Nah, lalu untuk cakupannya, mitos itu sifatnya lokal, sebatas antar daerah. Jadi misal daerah A punya mitos yang seperti ini, sedangkan daerah B memiliki mitos yang berbeda lagi. Nah, kalau untuk ideologi itu cakupannya bisa hingga nasional. Lalu untuk tujuan, mitos itu tujuannya utopia, sementara ideologi tujuannya rekonstruksi sosial. Nah, umat Islam masih kurang pemahaman terhadap ilmu dan ideologi, sehingga di sini saya menuliskan perbedaan antara ideologi dan ilmu. Nah, ideologi itu bersifat subjektif, sementara ilmu objektif. Bersifat normatif untuk ideologi, nah ilmu sifatnya faktual karena fakta bisa dibuktikan dan memiliki mungkin analisis atau penelitian-penelitian terdahulu, sehingga bisa dipercaya. Nah, kalau ideologi ini kan normatif itu berarti kesepakatan bersama. Nah, lalu untuk metode, ideologi ini sifatnya struktural, sementara ilmu kultural. Nah, tujuan diadakannya ideologi itu adalah untuk rekonstruksi total, sedangkan ilmu itu rekonstruksi parsial. Nah, selanjutnya adalah ilmu sosial profetik. Nah, ilmu sosial profetik ini terdapat perbedaan dari versi barat dan juga versi Pak Kuntowijoyo. Nah, kalau untuk yang versi barat itu hanya menggunakan rasio dan fakta empiris, sedangkan keinginan dari Kuntowijoyo adalah menggunakan wahyu ditambah rasio ditambah fakta empiris yang digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, lalu gagasan dasar beliau adalah ilmu sosial bukan hanya sekedar ilmu untuk ilmu, bukan hanya untuk menghasilkan perubahan, tetapi suatu perubahan masyarakat yang dikerangkai atau dipandu dengan nilai profetik atau nilai kenabian. Jadi ilmu sosial mungkin tidak hanya untuk menghasilkan suatu perubahan, tapi harus didasari dengan ilmu-ilmu kenabian, mungkin dengan metode yang digunakan oleh nabi-nabi kita di zaman-zaman terdahulu. Nah, sehingga hasil yang akan diraih atau hasil akhir yang ingin dicapai adalah 3 ini: humanisasi, liberasi, dan juga transendensi. Nah, amar ma'ruf itu menggambarkan humanisasi, nahi munkar menggambarkan liberasi, tu'minuna billah menggambarkan transendensi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Quran surat Al-Imran ayat 110. Nah, selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai humanisasi, liberasi, dan juga transendensi. Yang pertama, humanisasi. Nah, di sini ada perbedaan terkait ilmu sosial barat dan juga ilmu sosial Kuntowijoyo. Kalau di barat, humanisasi itu dari alam langsung diterapkan dalam ilmu sosial, padahal 2 hal tersebut adalah 2 hal yang berbeda, tidak eksak. Nah, yang kedua, ilmu sosial barat itu sifatnya eurosentris. Eurosentris itu berarti mengiblatkan
ilmu-ilmu itu ke daerah Eropa dan sekitarnya, pengaruh Barat yang masih menghegemoni. Nah, lalu di ilmu sosial Barat itu juga menganut atau mengikuti humanisme antroposentris. Nanti untuk humanisme antroposentris dan juga humanisme teosentris akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, lalu ilmu sosial Kuntowijoyo itu konsepnya adalah dengan memanusiakan manusia, lalu menghilangkan kebendaan, ketergantungan, kekerasan dan kebencian manusia, sehingga tidak menganggap uang, harta itu sebagai satu-satunya cara untuk berhumanisasi. Perlu ada ilmu sosial Kuntowijoyo perlu ada karena masyarakat sedang berada dalam 3 keadaan akut, yaitu dehumanisasi, lalu agresivitas, dan juga loneliness, privatisasi, dan individuisasi. Nah, ini adalah penjelasan tentang humanisme antroposentris dan humanisme teosentris. Nah, kalau tadi humanisme antroposentris ini yang dianut oleh Barat, sedangkan humanisme teosentris itu yang dianut oleh Bapak Kuntowijoyo. Nah, di humanisme antroposentris itu sangat semangat menghargai nilai-nilai yang dibangun oleh manusia itu sendiri, lalu menjadikan manusia sebagai tolak ukur kebenaran dan kepalsuan. Jadi dasarnya adalah kesepakatan bersama. Ketika suatu kelompok mengatakan bahwa hal A itu baik, ya maka mereka meyakini bahwa hal A itu baik, padahal mungkin dalam ideologi atau dalam Islam bisa dinilai kurang baik, bahkan tidak benar. Lalu modernisme dengan panji-panji rasionalisme yang terbukti menimbulkan kerusakan pada alam yang tak berpihak pada alam dan manusia. Lalu humanisme antroposentris gagal melakukan proses humanisasi. Yang terjadi justru proses dehumanisasi. Manusia dihinggapi rasa tidak aman, cemas, dan saling menyerang dengan ego kekuasaannya karena tidak didasari pada suatu pedoman tertentu, tidak didasari pada satu agama tertentu, sehingga mungkin humanisasinya berbeda dan akhirnya berkiblat kepada Barat, lalu mungkin Eropa dan lain sebagainya. Sedangkan humanisme teosentris itu mengangkat kembali martabat manusia. Dengan konsep ini manusia harus memusatkan diri pada Tuhan, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia. Jadi di sini kita bergerak dalam kemasyarakatan sosial itu tetap landasannya karena kesadaran akan Tuhan, tepat mengenalkan Tuhan, tepat mengenalkan Allah, sehingga kita juga memikirkan atau peduli terhadap sesama, terhadap manusia dan juga alam. Nah, perkembangan peradaban manusia tidak diukur dengan rasionalitas, tapi transendensi. Humanisasi ditemukan karena manusia berada dalam 3 keadaan akut, humanisasi, agresivitas, dan juga loneliness. Liberasi yang membelenggu manusia sehingga kita tidak dapat mengaktualisasikan dirinya menjadi makhluk merdeka dan mulia. Nah, liberasi ini ada beberapa poin yang sudah saya tuliskan, yaitu membebaskan manusia dari kekejaman, kemiskinan, pemerasan, hegemoni, kesadaran palsu. Liberasi menempatkan diri bukan pada moralitas kemanusiaan, tapi pada realitas kemanusiaan yang empiris dan sifatnya adalah konkret. Siap menghindar dari yang konkret menuju yang abstrak adalah salah satu ciri dari mitos. Contohnya sebagaimana orang beragama tanpa amal. Hidup beragama kegiatannya hanya berdoa adalah hidup tanpa logos dan bersabar kepada mitos. Nah, sasaran liberasi yaitu 4: kepengetahuan, sistem sosial, sistem ekonomi, dan juga sistem politik. Nah, yang terakhir adalah transendensi. Transendensi memiliki makna teologis, yaitu ketuhanan, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Transendensi itu tadi bertujuan membebaskan diri dari hedonisme, materialisme, dan budaya dekaden.
Singkatnya, menghendaki manusia agar mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menerapkan ilmu atau menerapkan ilmu sosial, kita harus memiliki transcendensi gitu. Jadi tetap didasarkan atau dilandaskan kepada ketuhanan. Jadi tidak bergerak atas karena manusia, tapi ya karena lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, transcendensi itu merupakan dasar dari humanisasi dan liberasi. Jadi ketika humanisasi dan liberasi tidak didasarkan dengan wujud Allah karena Allah, maka bisa jadi salah tujuan dan salah arah. Transcendensi memberi arah dan tujuan apa humanisasi dan liberasi itu akan dilakukan, berfungsi sebagai kritik, tapi untuk kemajuan perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan malah kehancurannya. Melalui kritik transcendensi, manusia dibebaskan diri dari kesadaran materialistik. Jadi tidak menuhankan harta, benda, mungkin sifatnya duniawi. Sehingga transcendensi ini penting agar kita sadar bahwa ilmu dan sosial yang akan kita laksanakan itu lagi-lagi dikembalikan kepada Tuhan. Di sini pada umat muslim ya, berarti Allah Subhanahu wa taala. Transcendensi akan menjadi tolak ukur kemajuan dan kemunduran manusia. Semakin baik kesadaran manusia akan Tuhan, akan kesadaran Allah, maka akan semakin maju pula suatu manusia, kualitas suatu manusia. Tapi sebaliknya, jika semakin tidak sadar atau tidak meyakini, tidak percaya bahwa Tuhan adalah Allah, adalah tujuan kita bersosial untuk berilmu, untuk menunaikan ilmu, ya maka akan semakin mundur juga umat manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya bagi pada judul ilmu dan sosial profetik oleh Kumbawijoyo. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.